shine so bright, you might go blind. When I walk through, they close their eyes. I'm gonna show off, I know it's time. I am. Assalamualaikum. Hai Sobat Bahasa. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Atika Rahma Agustin bersama rekan saya Bunga Wulan Kinanti. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Gozia MPD. Baik Sobat Bahasa, kali ini kami akan membahas mengenai fonem dan klasifikasi fonem. Yuk simak penjelasannya. Nah, saya mengutip pengertian fonem dari dua para ahli. Yang pertama, menurut Santoso. Santoso menyatakan bahwa fonem adalah setiap bunyi ujaran dalam satu bahasa mempunyai fungsi yang membedakan arti. Bunyi ujaran yang membedakan arti ini disebut fonem. Fonem tidak dapat berdiri sendiri karena belum mengandung arti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1997 tertulis bahwa yang dimaksud fonem adalah satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Jadi dapat disimpulkan bahwa fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya satuan memiliki fungsi untuk membedakan makna. Dan yang kedua, ada khair. Menurut khair, fonem-fonem yang berupa bunyi didapat dari hasil segmentasi terhadap arus ujaran disebut fonem segmental. Sebaliknya, fonem yang berupa unsur disebut fonem supramsegmental atau fonem non-segmental. Dan fonem dalam bahasa mempunyai beberapa macam lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Contoh, fonem T. Jika berada di awal kata atau suku kata, itu dilafalkan secara lepas. Pada kata topi, fonem T dilafalkan lepas. Namun, jika berada di akhir kata, fonem T tidak diucapkan lepas. Bibir kita masih rapat tertutup saat mengucapkan bunyi. Klasifikasi fonem ini terbentuk menjadi dua bagian, yakni segmental dan suprasegmental. Lalu, apa sih segmental itu? Jadi, segmental menurut Suhairi mengacu pada pengertian bunyi-bunyi yang dapat disegmentasi atau dipisah-pisahkan. Misalnya kata matang dapat disegmentasikan menjadi M, A, T, A, N, G. Jelas bunyi-bunyi tersebut menunjukkan adanya fonem. Sedangkan menurut Muslih, bunyi segmental ialah bunyi yang dihasilkan oleh pernafasan, alat ucap, dan pita suara. Bunyi segmental ada 4 jenis yang disebut dengan fonem primer. Misalnya A, B, C, dan D. Fonem segmental ini terbagi atas vokal, diftong, dan konsonan. Dengan demikian, sebenarnya bunyi-bunyi bahasa yang telah diuraikan sebelumnya adalah bunyi segmental. Nah, senada dengan pernyataan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa segmental adalah suatu bentuk yang bisa dibagi. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan suprasegmental? Suprasegmental di sini maksudnya adalah sesuatu yang menyertai fonem segmental tersebut. Hal itu bisa berupa tekanan suara atau intonasi, panjang pendek, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Suprasegmental ini adalah unsur yang menemani dan mempengaruhi bunyi bahasa, bukan bunyi sejati. Dan karena bukan bunyi sejati itulah sehingga unsur suprasegmental ini dinamakan demikian. Verhaar menjelaskan bahwa bunyi-bunyi suprasegmental tersebut meliputi intonasi, nada, aksen, dan tekanan. Nah, sebenarnya uraian fonetis tentang bunyi-bunyi suprasegmental ini hanya merupakan dasar saja untuk uraian fonemis. Namun, dalam banyak hal segi fonetis dan fonemis tidak mudah dibedakan. Lalu sobat-sobat, cara yang paling mudah untuk memahami unsur suprasegmental ini yaitu melalui pendekatan fonetik akustik.
Ada dua sifat akustik yang berpengaruh dalam unsur suprasegmental, yaitu frekuensi dan amplitudo. Sobat bahasa, kedua unsur ini sangat berpengaruh dalam unsur suprasegmental yang sangat berkaitan. Perbedaan kedua bunyi ini didasarkan pada dapat tidaknya bunyi itu disegmentasikan. Bunyi yang dapat disegmentasikan seperti semua bunyi vokal dan bunyi konsonan adalah bunyi segmental. Sedangkan bunyi atau unsur yang tidak dapat disegmentasikan yang menyertai bunyi segmental yaitu seperti tekanan, nada, jeda, dan durasi atau pemanjangan disebut bunyi atau unsur suprasegmental atau non-segmental.